Diganggu arwah staf yang rajin. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama Payung Hitam. Kali ini admin akan menceritakan kisah horor dari narasumber yang bernama Laras. Halo semuanya, nama aku Laras. Waktu kejadian ini tahun 2017, setelah aku lulus SMK dan masih belum mendapatkan ijazah, tapi ingin sekali bekerja. Sehingga aku memutuskan untuk mengambil kerja part-time di salah satu hotel di Jakarta. Singkat cerita, ada satu hotel yang menawarkanku kerja untuk 3 hari sebagai pelayan pada acara meeting perusahaan di hotel tersebut. Walaupun hanya untuk 3 hari, setidaknya saya dapat pengalaman bagaimana dunia kerja dan uang saku untuk jajan tentunya. Sehari sebelum bekerja, aku sebagai karyawan part-time diinfokan tentang job desk atau apa saja yang akan aku lakukan selama bekerja lewat WA. Setelah clear dengan job desk tersebut, akhirnya aku deal masuk esok harinya, pukul 6 pagi. Oh iya, di situ aku punya tugas untuk menyiapkan semua alat makan untuk coffee break, istirahat meeting, seperti sendok, garpu, piring, cangkir, dan gelas kaca. Biasanya tugas ini dikerjakan di bagian belakang gudang ballroom, ruang serbaguna hotel tersebut. Sebelum bekerja, aku harus mengambil seragam dan mencari ukuran yang pas untukku. Setelah itu, aku ke loker untuk mengganti baju dengan seragam tersebut. Di dalam loker, aku bertemu dengan seseorang yang akan ganti baju juga. Jarak lokernya tidak jauh dariku. Akhirnya kami berkenalan. Ternyata dia juga sama sepertiku, part-time, dan pertama kali kerja di hotel itu. Dia memberitahuku, ternyata berempat dalam satu tim. Ada yang menyiapkan alat bersih, yaitu aku, mengambil piring kotor di ballroom, mengisi ulang minuman saat meeting, dan mensortir piring kotor untuk dicuci. Dan kami dibagi shift. Akulah yang masuk paling pagi. Iya, aku sendirian. Orang yang tadi aku temui ternyata masuk jam 7 pagi. Tapi untuk menghindari kemacetan Jakarta, akhirnya ia datang lebih awal dan menunggu jam kerja mulai di loker. Setelah ganti baju, aku pamit untuk ke gudang ballroom. Di sana aku memulai pekerjaan mulai dari yang ringan. Lagi asik kerja, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang juga di ruang yang sama. Pikirku, ternyata aku nggak sendirian. Ada staf juga. Betul saja, ada laki-laki kira-kira perawakannya lebih tua dariku, menghampiri lalu membawa keranjang berisi cangkir kopi. Tanpa ada basa-basi, ia memulai pekerjaannya membelakangiku. Aku awalnya merasa gak enak karena biasanya ada tegur sapa antara seluruh staf hotel. Tapi untuk basa-basi duluan aku juga gak biasa. Ya sudahlah, akhirnya aku lanjut kerja juga. Lagi asik ngelap alat makan, tiba-tiba tercium bau daging busuk. Tapi baunya sayup-sayup, kayak datang dan pergi gitu. Aku akhirnya cari sumber bau tapi gak ketemu. Maksudnya supaya aku pindah dari situ. Akhirnya aku percepat ngelap alat makannya. Aku sisihkan lalu aku ambil satu keranjang penuh isi piring kecil dan geser pindah dari tempat sebelumnya. Di tengah aku ngelap piring, tiba-tiba staf tadi juga pindah tempat, membelakangiku lagi dengan kerjaan yang baru. Entahlah yang sekarang dia ngelap apa. Di tugas yang kedua itu, aku ngerasa gak betah karena bau. Akhirnya aku izin ke toilet. Sekalian basa-basi juga sama staf itu. Dia cuma ngangguk, tandanya mengiyakan. Waktu balik dari toilet, aku lihat di tempat tadi aku kerja udah ada 3 tumpukan keranjang isinya tempat tisu, tempat creamer, dan gelas kaca. Semuanya belum bersih, masih perlu dilap. Aku lumayan kesal, tapi ya sudah, aku kerjakan. Oh iya, staf yang tadi udah gak ada di tempat sebelumnya. Singkat cerita, itu bau belum hilang sampai kerjaanku selesai. Kuat banget kan aku. Waktu udah selesai, aku niatnya mau duduk dulu sambil stretching. Jadi di tempat aku lap-lap tadi ada ruangan lagi
biasa taruh botol bekas soda, kain-kain lain untuk taplak meja, dan sebagainya. Di situ waktu aku mau masuk, ada rompi yang dipakai sama staf tadi, digantung di gagang pintu. Aku pikir ia juga sedang istirahat di ruangan itu. Aku masuk ke dalam dan lihat di pojok ruangan itu ada staf tadi. Betul, gak pakai rompi. Posisinya ngebelakangi aku. Sambil lagi makan sesuatu putih kecil, kayak kerupuk, tapi heran, gak ada bunyi kriuknya. Saat itu aku masih bodo amat, daripada ganggu orang makan. Aku keluar lagi. Kagetnya, pas aku keluar lagi, aku ngeliat dia lagi duduk sambil pegang pelipis di luar gudang tadi. Kayak lagi pusing gitu. Aku berasa mimpi, harusnya dia lewatin aku kalau mau keluar dari gudang. Dan gak secepat itu juga, tahu-tahu udah duduk. Karena aku pikir ada yang gak beres, akhirnya aku memutuskan masuk ke ballroom. Aku lihat banyak yang belum datang, tapi udah ada beberapa orang di dalam sana. Aku gak lihat juga temanku. Tidak terasa sudah jam 10:30 siang. Tandanya aku harus istirahat. Biasanya kami istirahat sama orang yang masuknya satu shift. Aku kepikiran mau tanya sama staf yang tadi, kira-kira kerjaan apa lagi setelah istirahat yang harus kami kerjakan. Tapi di kantin aku betul-betul gak ketemu sama staf tadi. Tapi ya udah, mungkin dia udah pergi duluan ke loker. Oh iya, aku bekerja dalam 3 hari dan cuma 2 hari ketemu sama staf tadi. Iya, di hari pertama dan terakhir. Selama aku bekerja, aku cuma lihat staf itu yang punya seragam beda dari yang lainnya. Di hari terakhir, aku sempat lihat name tag atau papan nama di bajunya, bertuliskan Zakia. Dan iya, selama aku bekerja pun beliau gak pernah ada interaksi balik sama aku. Begitu juga beliau ke staf yang lainnya, benar-benar pendiam. Di penghujung hari terakhir, setelah kembalikan seragam, barulah ke ruang HRD untuk mengambil uang harian. Kebetulan di sana juga sedang ada security dan aku diantar sama supervisorku. Di sana aku sambil basa-basi terima kasih. Aku tanya sama supervisornya, "Pak, ada anak part-time juga ya, namanya Zakia. Dia nggak ambil bareng kami Pak, ambil uangnya." Di ruangan itu semua diam, termasuk supervisorku. Kata supervisorku, "Kalian kan banquet, cuma berempat." Aku tanya seperti itu tiba-tiba aja, dan aku nggak tanya kalau Zakia itu staff. Yang aku pikirkan karena seragamnya beda dari semua staff. Aku pikir dia part-time seperti aku, dan mungkin nggak kebagian seragam, begitu. Tapi dari salah satu security bilang, "Zakia pakai rompi merah bukan? Orangnya tinggi," kata Pak Security. "Iya Pak, betul, rompinya merah. Makanya saya pikir itu anak part-time yang gak dapat seragam, jadi pakai seragam sisa. Tapi awalnya saya pikir dia staff sih, cuma gak mungkin kalau dia staff. Orang dia beda sendiri seragamnya." Di situ dia hening tanpa ekspresi, tapi security tadi panik. "Betul, itu staff Neng, tapi bukan orang," kata Pak Security. "Hah? Bercanda nih si bapak?" kata temanku. "Kamu ngobrol gak sama dia?" tanya supervisorku padaku. "Enggak, orang saya tanya dia diam terus selama saya kerja. Gak bisa berbaru gitu Pak orangnya," kataku. "Berapa kali kamu ketemu dia?" tanya supervisorku. "Udah 2 kali sama hari ini. Emang kenapa Pak?" tanyaku pada supervisor. Pokoknya di perbincangan ini aku sama sekali gak dapat jawaban. Aku bingung. Apa yang aku tanya pasti dibalikin tanya lagi sama security, HRD, dan supervisor. Sampai akhirnya temanku ketakutan sendiri sama pertanyaan yang aneh-aneh, dan kami berempat diinterogasi. Pada akhirnya, aku ungkapin semua keanehannya. Sebetulnya di hari pertama saya kerja, saya cium bau daging busuk Pak. Padahal saya jauh posisinya dari kitchen, dan waktu itu saya mau duduk di gudang
Saya lihat Bang Sakia itu kayak lagi makan di gudang, membelakangi saya. Saya pikir nggak mau ganggu dia makan, tapi pas baru aja saya balik badan dan keluar dari gudang, saya lihat dia lagi duduk di luar gudang, seolah pusing. Duduknya nyaman lagi. Nggak mungkin secepat itu dia duduk. Harusnya dia lewatin saya dulu, dan itu pasti kelihatan. Barulah di situ HRD dan supervisorku menceritakan kejadian Bang Sakia itu. Ternyata betul, dia staf di sini. Lama sekali, sekitar 15 tahun lalu, dia kerja di sini. Patutlah, seragamnya sangat beda. Jadi di hotel ini sudah 3 kali ganti seragam karyawan. Dan pastinya seragam yang dipakai Bang Sakia itu sudah dilelang atau dibuang ke pengepul. Tapi name tag-nya masih tersimpan di hotel tersebut, supaya jadi kenang-kenangan kalau beliau pernah kerja dan berjasa di sana. Ternyata Bang Sakia ini sudah meninggal dunia dan jasadnya ditemukan di musola hotel. By the way, belum diketahui penyebab meninggalnya almarhum Bang Sakia ini kenapa. Sampai akhirnya pihak hotel menetapkan kalau ia kena serangan jantung. Tapi sikapnya berubah aneh sebelum ia meninggal. Sebelumnya ia sempat dekat atau mungkin sudah berpacaran dengan salah satu tamu hotel tersebut. Itu dilarang, tapi sudah terlanjur. Kabarnya setelah dekat dengan tamu tersebut, almarhum Bang Sakia sering tidak terlihat masuk kerja. Sering terlihat lemas dan jadi sangat pendiam atau tertutup. Seperti bukan almarhum Bang Sakia yang staf hotel kenal sebelumnya. Selesai kami tahu cerita aslinya, aku syok dan sempat sakit 1 minggu. Kata dokter sih tipes. Aku positif thinking aja. Mungkin aku nggak biasa kerja, jadi tubuh aku kaget. Tapi aku juga mengait-ngaitkan hal ini dengan pertemuanku dan almarhum Bang Sakia. Dan akhirnya pihak hotel juga mendoakan almarhum Bang Sakia. Juga silaturahmi dengan keluarganya karena mendapat teguran. Mungkin almarhum Bang Sakia minta didoakan. Jadi sampai di situ aja ya ceritanya. Barangkali ada yang seperjuangan dengan Laras, atau ada yang mengetahui kasus ini. Sila tutup mulut saja ya. Jadi kisah ini pembelajaran untuk tetap menghargai sekitar, termasuk kehidupan selain di dunia ini. Dan di sini keuntungannya, Laras jadi nggak terlalu banyak kerjaan, karena dibantu yang menurut Laras itu arwah almarhum Bang Sakia. Itulah akhir kisah yang berjudul Diganggu Arwah Staf yang Rajin. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.